kita masuk edisi yang sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi, mana bisa menambahkan dari pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber, atau mungkin ada pertanyaan, silakan bisa melalui chat ataupun angkat tangan ya. Di bawah ada juga, di situ dipilih aja, ada pesan, ada tangan. Silakan. Atau mungkin ada tambahan dari Mirijal atau Bu Reni, silakan kalau ada tambahan. Atau dari Wajih Nurman, silakan. Ada tambahannya tentang udah nggak ada kayaknya. Oh, ada. Tapi ini di Iya. saya masih ada. Ada. Masa? Oh, ada ya? Tentang Di aku saya. surat Al-Waqiah ini yang ya? begitu populer kan. Surat Al-Waqiah ini Iya. ya kebanyakan yang saya ketahui itu yaitu untuk melapangkan rezeki. Itu Ini emang terdengar ya? ajaib. Terdengar ya, Wajib? Iya, terdengar. Silakan Wajih Nurman. Mungkin ada tambahan Ya. atau Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan wajibnya sebetulnya seminggu lalu apa ya, ke saya gitu, saya kebetulan lagi padat dan juga ya ngaruh ke fisik, tapi ya biasa aja gitu lah. Intinya memang belum waktunya gitu ya. Ya kita ini kan ngumpul online begini juga ya mengalir aja gitu. Ya mungkin ada mau 3 orang, mau 5 orang, ya, mengalir aja siapa aja yang gitu yang Allah takdirkan ketemu lewat online. Jadi kita mengalir, berbagi gitu. Jadi kan Teh Dina ini juga Kang Yudi atau juga yang lain atau ya berbagi yang pengalaman individu atau keluarga gitu yang bisa jadi cermin gitu ya. Ada yang sudah melakukan lalu menikmati apa yang sudah dilakukan ya, buahnya gitu. Ada yang belum, ada yang dengar, dan kadang itu kan beda-beda gitu ya, beda-beda ya, apa ya, pahit manis itu beda-beda. Dan ini kan juga bercerita begini tidak ya, bisa ke orang banyak gitu ya, ke orang tertentu gitu ya. Iya. Tapi kalau kita misalnya bicara tarekat gitu ya, kalau syariat kan secara umum, tapi kalau tarekat, kalau tinjauan bahasa syariah itu kan dari syari itu jalan besar gitu ya. Kalau tarikot atau tarekat itu jalan kecil gitu ya, jalan setapak gitu, ada masing-masing gitu. Dan apalagi saya secara pribadi kan sebetulnya setelah wafatnya Syekh itu kalau saya pribadi tetap mencari gitu ya, tetap mencari, karena begini ya, kan ada pengganti yang disebut pengganti Syekh tapi hanya urusan wiridnya saja, tarekatnya saja kan gitu ya. Sementara kan kalau untuk pengamalan berarti kan lewat Amir Zaim gitu ya. Iya. Yang saya secara pribadi itu ya misalnya di Depok, di Bekasi, di Sukabumi atau di Cirebon, itu tidak mudah gitu ya. Orang datang ngumpul bawa dirham gitu ya. Atau orang sadar zakatnya dengan dirham ke Amir Zaim itu tidak mudah gitu. Di antara murid-murid saya itu sendiri gitu. Nah itu. Jadi saya cari pribadi, makanya ya kan ada murid-murid saya yang mungkin disebut pelanjut, tapi sebagaimana tarekat-tarekat yang lain gitu ya. Hanya sifatnya wirid, bacaan gitu. Tidak ke amal yang sebagaimana kita peroleh dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang dalam ini adanya lewat Amir Zaim itu. Nah itu jadi dan juga secara pribadi gini ya, kita ini kadang begini, ada sesuatu yang kita alami itu sesuai keinginan kita, ada yang kita alami atau kita lakukan bukan dari kita sendiri gitu, dari luar misalnya, yang pada hakikatnya mau dari diri kita
dari luar diri kita, Allah yang ngatur gitu. Nah sebenarnya bagi saya pribadi itu sudah selesai keinginan itu sampai tahun 2003 ya. 22 tahun lalu saya itu sudah muak dengan sistem sekarang ini ya. Saya tidak kepikir keliling Indonesia, keliling ke luar negeri. Jadi ketika saya dulu ketemu murid-murid Syekh Abdul Qadir ya, akhir 2002, lalu ikuti silatas Ijmi tentang Nina Dirham, bagi saya ini hidup ini udah makin semrawut gitu, hidup sekarang ini 22 tahun lalu itu ya. Makanya mungkin sebenarnya sudah saya bilang ya di forum ini, saya tuh pingin aja ke Bu Yadimyati makan daging datang puasa tiap hari, itu begitu saya tuh. Cuma lagi takdirnya saya sekarang di Jakarta gitu ya tadi. Ya bahkan ya saya dapat undangan ke sana ke Belanda. Jadi memang ya ini disyukuri gitu. Subhana ma khalaqta hadza batila gitu. Jadi yang sudah lewat semua yang terbaik buat kita, tidak ada kesia-siaan kan gitu. Saya tidak menyesali, saya nggak bukannya ibu ya takdirnya begini gitu. Kadang kan gini, karena kalau kita di grup itu ada orang yang merasa ini kan sekarang ada perubahan, misalnya ada jual perak gitu ya, ada yang mengkritik tidak konsisten gitu, padahal kayak kita Amir Jaim aja, sama dirinya sendiri tidak bisa mengajak orang lain untuk bermuamalah gitu. Kita mah khususnya aja ke Amir Jaim gitu, yang kayak gitu-gitu tuh ngikutin gitu. Nah maksud saya pengalaman Teh Dina. Nah maksudnya kalau saya keluarga mertua itu Al-Waqiah itu sudah sudah biasa gitu, Al-Waqiah, Al-Mulk sama Yasin itu tiap malam Jumat. Itu keluarga mertua saya ya, termasuk istri. Ya, kalau saya kan kadang suka kerja, paling cuma Yasin aja gitu ya. Cuma kalau mertua itu yang termasuk Al-Waqiah itu. Nah itu secara umum. Jadi yang disampaikan Teh Dina atau juga Kang Yudi atau juga yang lain-lain, ya mengalir saja gitu. Karena bagaimanapun kita ini tidak bisa ada pengalaman masing-masing di antara murid Nabi atau para sahabat itu kan ada pengalaman beda-beda gitu. Ada pengalaman beda-beda yang ada yang dialaminya hanya seorang dua orang, ada dialaminya bareng-bareng. Namun karena itu kan gini, kita itu tetap bagaimana menyeimbangkan antara syariat dan hakikat gitu ya. Jadi kan tidak bisa juga nih kita bicara misalnya ingat Allah gitu. Ma'rifatullah ya, ingat Allah. Kita juga berpikir atau berusaha bagaimana menghindari penyakit hati. Sementara syariat tidak dijalankan kan gitu ya. Yang kita pahami kan dengan berlakukan dinar dirham itu bagian dari syariat gitu kan gitu. Nah, karena kan kalau kita lihat kan sekarang banyak tarekat-tarekat itu hanya kewirid saja misalnya, hanya urusan hati saja gitu. Padahal di urusan luar, urusan dunia ya kita dalam sistem riba gitu. Nah, karena itu ya itu tadi nyambung ke Teh Dina, ya kita senang ya keluar Teh Dina ke Kang Yudi sudah istiqomah dengan Waqiah gitu ya. Ya mungkin kita walaupun katakanlah mungkin ada yang tidak pernah atau jarang baca Waqiah ya dapat berkahnya gitu. Ya kita ngalir saja gitu. Saya juga sama kan tadi ya Jadi kembali ya. Jadi buat saya itu saya sebagai Nurman itu udah selesai sampai tahun 2003 ya. 22 tahun lalu karena saya tuh ngikutin ibu saya nih di luar ini sekarang nih. Jadi S3 kemana-mana itu kan keinginan ibu saya yang terkabul. Nah sekarang berbalik ini pengalaman saya juga. Jadi kan berkat kita sering ketemu Syekh ya, ketemu murid-murid Syekh yang umumnya pernah
pernah masuk madrasah atau kuliah di Maroko atau menjadi muslim di Maroko, temu Syekh Abdul Qadir Al-Sufi sendiri kan masuk Islamnya di sana, di Maroko, di Fes itu. Itu kan berpengaruh ke kita ya, terutama saya misalnya kan ketika ke Afrika Selatan itu kan nuansa Maroko Islamnya itu ya, walaupun itu di Afrika Selatan. Kata murid-murid Syekh itu ya dia kayak Haji Asadullah dulu di Maroko, lalu ada Abdal Brown itu yang kakaknya orang Jerman, dia tinggal di Amerika, dia di Maroko gitu. Nah, kata Maroko ini Maghribi ya bahasa itu tertanam dalam hati saya. Dan rupanya di Indonesia itu banyak makam-makam yang ada nama Maghribinya, Maulana Maghribi gitu ya. Di Pandeglang ada. Di UI juga ada tuh, di kampus UI itu Kang Yudi. Ada makam di dalamnya di kampus UI itu, makam yang ada Maghribinya dia gelarnya itu ya. Di Jogja juga ada Maghribi, di Kalimantan Barat ada Maghribi itu. Dan semua sudah saya ziarahi itu. Yang di Pandeglang, yang di Depok, yang di Jogja itu ya, di Parangtritis. Yang di Kalimantan Barat, yang Maghribi atau Maroko itu sudah saya ziarahi gitu ya. Termasuk bapak saya itu punya ijazah Wirid Dalailul Khairat, yang pengarangnya itu Syekh Jajuli orang Maroko gitu. Jadi kata Maroko ini tertanam gitu. Nah, ya nggak tahu gimana ya. Saya juga nih anak pertama saya ini nggak pernah dari mulut saya keluar kata-kata kamu. Biasanya gini, saya nggak pernah bilang ayah harap kamu kuliah ke Maroko. Tidak ada kata itu saya, sama sekali gitu. Justru yang pernah terlontar itu malah ke sana Al Azhar gitu. Yang pernah. Tapi anak saya waktu itu kan tes ke Maroko tahun kemarin gagal ya beasiswa. Tahun ini ke Maroko. Begitu ke Maroko dia ditempatkan di Fes. Fes itu ya tempat Syekh Abdul Qadir masuk Islam ya, bersyahadat di situ. Ya gitu. Jadi ada hal yang disyukuri gitu. Jadi gini, ada sesuatu dipendem tapi tidak terucapkan gitu. Justru tanpa walaupun tidak diucapkan, dengan sering dipikirkan sebuah tempat dalam Maroko ini mulai terbukti gitu. Banyak gitu. Itu satu. Yang kedua ya, jadi gini, sebenarnya kitanya hidup tuh begini. Ada yang disesali, ada yang tidak menyesali, cuma kita kok hidup berasa ada kekurangan gitu ya. Nah, kalau Teh Dina, Kang Yudi misalnya kan katakanlah kuat di hitungan ya, di eksaknya gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau saya tuh kan kita ini ketika atau saya merasa lemah lah di ilmu pasti gitu ya. Ketika kita banyak bergelut dengan dina dirham itu kan ingin tahu logam ya kan. Lagi-lagi saya tambah nyuruh anak yang kedua. Dia hobinya ke situ, ke kimia gitu. Yang saya dulu pernah nilai 1 apa 2 itu kimia itu saking tidak bisanya saya ilmu eksak itu. Nah, anak saya nggak pernah nyuruh gini. Nah, itu waktu COVID juga gitu ya. Waktu COVID itu kan anak saya yang kedua itu kelas 6 SD itu ya. Sebelum COVID, waktu dia kelas 6 SD ya, sebelum COVID udah gini. Jadi intinya kata dia, padahal dia masih di SD itu. Nanti itu katanya tidak perlu belajar, karena belajar itu bisa online, kata dia tuh, sebelum terjadinya COVID gitu. Ini COVID kan itu terjadi waktu dia di Sanawiyah, artinya nggak ke sekolah kan. Tampaknya begini, ya mungkin yang kedua ya. Kalau belajar misalnya, ini kan bisa dibaca. Kalau kimia urusan logam dulu kan nggak cukup dibaca, untuk ke praktek gitu. Jadi di situ akhirnya gitu. Yang dulu saya sesali ini saya kok lemah sekali eksak gitu. Tapi yang kedua gitu. Yang kedua malah hobinya ke eksak gitu. Terutama kimia gitu. Udah pernah juara cerdas cermat kimia kayak begitu gitu. Nah itu secara umum ini ya. Jadi kita berbagi. Intinya gini ya. Ada hal yang sering kita pikirkan dalam hati gitu ya. Kita ingin tapi tidak terucapkan, tapi jadi kenyataan gitu ya.
Jadi sisi lain ini sekedar berbagi dari Teh Dina atau Kang Yudi dengan al-waqiahnya gitu ya. Nah saya tadi kan juga gitu, ketika tertik al-Maghribi Maroko, anak saya udah 2 bulan di Maroko misalnya. Saya dulu merasa kok ilmu eksak saya pas-pasan gitu ya. Yang kedua senangnya kimia gitu ya. Bahkan secara khusus ke metalurgi kimianya tuh. Ke ya, metalurgi itu kan bagian dari kimia yang terkait logam kan ya, metalurgi itu ya begitu gitu. Jadi kan wajib Indra ya sekedar apa istilahnya hal yang kini kan apa ya perjalanan masing-masing ya, dengan misalnya kita mendengar dari Teh Dina dan juga Kang Yudi atau keluarganya, sekali lagi kita mendapatkan berkahnya atau juga nggak ya bisa mengamalkan gitu ya. Demikian juga seperti siapa Kang apa saya kan pernah menyampaikan dulu waktu masih bujangan, waktu umur 25 sampai 27 ya, saya setiap sebelum tidur itu suka sholat tobat, sholat hajat gitu ya. Berarti kan udah 20 tahun lalu gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada yang mengamalkan. Mungkin sudah ada 2 bulan ya Kang Wajid Indra ya gitu. Jauh-jauh datang ke sana ke rumah orang tua di Sukabumi gitu. Ngobrol, oh rupanya hanya ingin bercerita dia ini sudah mengamalkan sholat tobat, sholat hajat sebelum tidur sebagaimana dulu yang juga saya pernah lakukan. Nah, rupanya lagi-lagi saya sekarang tidak bisa seperti dulu juga ya kan, memang lagi-lagi kemampuan itu Allah yang memberi gitu ya. Memang pasnya tuh yang sebelum berkeluarga itu merutinkan sholat tobat, sholat hajat. Tapi rupanya yang melanjutkan saya itu sholat tobat, sholat hajat sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak. Gitu. Ya alhamdulillah ada yang melanjutkan. Gitu. Demikian wajar Indra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wajir Nurman atas pemaparannya, yang pengalamannya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita semua dan keberkahan tentunya bagi kita semua. Baik Tuan Puan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan kita ini sudah masuk sesi kedua untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan yang bagi yang mau bertanya atau menambahkan bisa lewat chat atau angkat tangan ya. Waktu masih panjang 1 jam ke depan. Kita menikmati kita kumpul pada malam hari ini. Kalau belum ada pertanyaan, izinkan saya mau bertanya ke Bu Dina. Ambil itu. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sejak saya kenal Ibu Dina dan Najir Yudi kan, saya perhatikan keluarga itu kan istiqomah. Luar biasa bagi saya. Di jalan muamalah ini. Nah, pertanyaan saya, adakah mungkin tipsnya supaya kita ini dalam perjalanan ini kita bisa istiqomah? Tentunya kan di dalam keistiqomahan ini kan tentunya bagi saya pribadi gitu sering banyak semacam godaan, baik itu godaan itu hal yang sifatnya baik maupun yang tidak baik. Yang kedua, tentang ini saya bukan 1 orang 2 orang ya, tentang testimoni tentang perjalanan muamalah ini, di mana yang sudah melakukan perjalanan di muamalah ini kan banyak yang tidak sadar. Tidak sadarnya begini, kok saya sampai titik ini, yang sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Dan yang melakukannya itu sendiri tidak mengerti ya. Contoh mungkin Amir Jaim sering cerita juga ke saya tentang perjalanan beliau dan bisa sampai titik sekarang. Terus
teman yang lain juga gitu. Ya kalau saya kan sering mengungkapkan ke teman-teman ya inilah ada jalan tasawuf gitu. Ya mungkin apakah ucapan saya ini benar atau mungkin ada koreksinya gitu. Demikian Bu Nina pertanyaan saya. Ya, Wajir Indra. Nah, ini nomor 1 tadi ya, tentang apa sih tipsnya dalam perjalanan muamalah itu supaya bisa istiqomah, menahan godaan. Tipsnya itu adalah memahami bagaimana cara Allah mengabulkan keinginan hambanya gitu. Tadi saya sudah ceritakan kan, bahwa kalau misalnya kita menyelaraskan antara niat dan rasa ini bisa atau ini nggak bisa. Kalau misalnya kita ingin istiqomah, kita harus selaras. Kalau niatnya ingin istiqomah, ingin melakukan itu, ingin sampai, ingin tercapai, rasanya juga harus diselaraskan. Rasanya bisa nih, gitu. Nah, rasanya bisa, terus kita bertindak untuk mencari cara bagaimana supaya kita bisa mencapai istiqomah tadi, gitu. Jadi kita membuat pagar-pagar yang membuat kita tuh bisa istiqomah, nggak melenceng keluar gitu. Kalau saya lihat Wajir Indah sih sudah melakukan ya. Jadi karena ingin istiqomah, Wajir hijrah gitu dari Sukabumi untuk menawarkan diri untuk menjaga KWS. Dan Wajir Indra membuat keluarga Wajir Indra itu bisa bertahan di situ, harus survive, membuktikan diri jadi pemuda yang bisa mengubah hidupnya gitu ya, membuktikan diri bisa bertahan itu. Karena Wajir mungkin kalau kembali ke Sukabumi bisa jadi nanti diledekin sama teman yang di sana gitu kan. Jadi gimana supaya nggak jadi bahan olok-olokan orang Sukabumi, oh udah pindah balik lagi gitu kan. Rasa malu itu menjadi pagar gitu. Atau apalah pokoknya pagar-pagar yang bisa menjaga supaya kita tetap istiqomah. Misalnya kalau misalnya kita tergoda untuk enggak melanjutkan sesuatu, kita harus lihat apa dampaknya kalau saya berhenti. Saya tuh pernah bermimpi begini ya, karena pada saat kita tidur, sesungguhnya roh kita itu tidak tidur. Roh kita itu belajar dengan Allah melalui simbol-simbol. Belajarnya bukan di ruang kelas, tapi lewat mimpi itu tadi yang hadir. Kadang-kadang dalam mimpi itu ada simbol yang merupakan itu pesan yang ingin disampaikan ke alam bawah sadar kita. Mungkin nggak terlalu logis gitu ya mimpinya, tapi itu bawah sadar kita paham. Jadi pada suatu malam tuh saya bermimpi, saya ada di KWS ya, ada di KWS, kemudian saya mau berangkat ke rumah yang di atas, yang di kabin itu. Nah, ada 2 jalur yang bisa saya tempuh. Yang jalur pertama itu mendaki, kemudian banyak bangku-bangku yang menghalangi jalan. Jadi kalau saya mau lanjut, saya harus naik ke bangku terus turun, jadi kayak halang rintang gitu ya. Terus setengah jalan saya aduh capek banget nih naik mendaki gini, terus saya balik lagi, saya mau pakai jalur yang satunya lagi gitu. Nah pas saya pulang lagi, kemudian saya menempuh jalur yang satunya lagi, ternyata becek, banjir gitu. Akhirnya apa, saya balik lagi, terus saya terdiam, kemudian saya pikir kayaknya kalau saya melanjutkan jalan yang tadi yang pertama, saya kayaknya udah nyampe nih jam segini gitu. Waduh, ini karena saya maju mundur, saya nggak nyampe-nyampe. Jadi ya pas saat saya terbangun, saya merenung,
oh ini pelajarannya. Jadi kalau memang kita mau sampai di tujuan, kita tuh harus lanjut berjalan walaupun ada banyak rintangan. Jadi kalau misalnya kita capek, sebaiknya berhenti aja dulu, istirahat. Tapi setelah segar lagi, kita lanjutkan gitu. Jadi jangan ingin cepat, jangan ingin instan, karena hidup itu nggak seperti itu. Gitu. Allah tuh sudah mengatur bagi kita segala sesuatunya. Ketika keinginan kita terwujud, segala sesuatunya tuh udah siap. Kitanya siap, ya keinginan kita juga diberikannya lebih dari apa yang kita bayangkan ya. Jadi Allah itu memberi lebih bagi kita gitu, jauh lebih baik. Jadi kita harus menjaga prasangka baik itu pada Allah, bahwa ya ini kan hanya sekedar penundaan aja gitu. Kalau ada godaan, ya coba aja dilihat aja dulu. Mungkin itu ajakan untuk melihat pemandangan lain dulu sebentar, tapi kemudian balik lagi. Mungkin hal itu diperlukan juga gitu untuk menyegarkan, karena kalau kita perjalanan jauh haus kan harus berhenti minum dulu, udah gitu baru lanjut gitu. Itu aja sih tipsnya, Wazir. Yang kedua, tentang testi perjalanan muamalah itu berat sekali ya. Memang kalau misalnya kita hanya mengandalkan hukum syariah, hukum fikih, itu kita akan pusing, kita akan juga pesimis gitu, karena ada banyak sekali pendapat, ini salah, itu salah. Tapi kalau misalnya kita dituntun oleh tasawuf, yaitu hakikat, itu kita bagaikan orang pincang yang dituntun oleh orang buta yang dituntun oleh orang pincang, tapi bisa melihat perjalanan gitu. Jadi kedua-duanya harus bersatu, bergabung. Kayaknya itu aja deh. Benar, jadi benar jawaban Wazir Indra apa sama teman-teman itu tentang perjalanan muamalah. Gimana Wazir? Baik Bu, terima kasih jawabannya begitu luar biasa, terutama yang poin pertama itu yang istiqomah ya kan. Jadi kan kalau saya pribadi kan ini menambah keyakinan gitu. Soalnya ya jujur kalau yang selalu mengingatkan itu persis itu apa yang dikemukakan barusan, persis seperti omongan istri saya gitu. Persis bahasanya persis seperti yang barusan. Oh ya. Artinya segala sesuatu ibaratnya kita mau ya mungkin yang lebih agak familiar di masyarakat aja lah. Seperti kita pengen punya uang gitu ya, kita siapkan dulu dompet yang layak gitu. Iya. Untuk uang itu datang. Betul. Bahasa sederhananya gitu. Di segala sesuatu tentang kita punya dream atau tujuan ya mesti disiapkan dulu peralatan. Iya. Penuh nih Bu. Iya, sama-sama. Nah, untuk yang kedua, ya berarti kan ya kita semua ini ya sama gitu. Jadi kan saya ingin mendengarkan dari Ibu juga gitu kan. Artinya poinnya itu kan sama. Seperti ya kayak kita nih di jalan ini tuh kayak nggak sadar gitu. Ya mungkin sekarang kan si Erlangga kan sudah intent kan setiap hari dia bertemu saya. Ya, dia alhamdulillah dia kan sering, namanya anak muda kan suka ceplos gitu kan. Banyak ilmu yang saya dapat. Walaupun ya wajar gak banyak kasih tahu, tapi lewat gerak-gerik
gerak-gerik gitu kan bisa banyak ilmu saya lakukan gitu di KWS. Ya saya bilang juga ke Erlangga kan, ya itu saya sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa, ya alhamdulillah berarti kan seperti itu gitu. Mungkin itu sih ya bagian sederhana. Terus yang kedua kan ya kayak cerita Jaim itu kan, ya saya sampai titik ini kan nggak menyadarinya kok saya bisa sampai titik sini gitu. Padahal nggak terbayang dari dulu gitu. Cuman poin penting dari Jaim yang mungkin itu udah makomnya gitu. Jadi segala sesuatu yang beliau perlukan itu selalu ada jalannya. Iya. Amir Jaim begitu. Sepertinya sesuatunya tidak mungkin gitu. Tapi selalu ada jalannya, entah dari mana aja gitu. Ya beliau suka cerita gitu. Cuman yang saya dapat itu dari beliau itu kan, lakukanlah yang ada di depan mata kita gitu. Ibaratnya kita lagi belum menemukan titik terang dalam suatu kasus, misal satu perjalanan gitu. Ibaratnya kita kayak ya tadi ibu tadi gitu kan, sepertinya seperti godaan gitu kan. Padahal ya itu mungkin hanya sebatas, kalau bus perjalanan itu hanya transit aja sebentar. Iya, betul. Kalau Ami Jaim juga suka ngajarin begitu. Ibaratnya ya kamu mesti cabutin rumput, ya cabutin rumput aja dulu katanya. Walaupun kepala, ibaratnya kalau bahasa kasarnya kepala kamu pening. Jadi kan teralihkan dulu sebentar. Tapi ada lagi jalan. Seperti itu. Nah, terus yang kedua kan yang waktu si Dilham kan cerita kan, kita katakan iya sampai curhat ke saya, kok saya bisa sampai titik ini gitu. Saya seorang perantau kan dari Tasik, nggak punya apa-apa, cuma tolak ilmu aja gitu. Ilmu bisnis tak ngerti gitu kan, apalagi ilmu tani nggak bisa kan, hanya sebatas cari ilmu aja gitu. Tapi tiba-tiba ya itu Allah bukakan di jalur yaitu logam mulia itu, dia sekarang bisa berjakat lah. Makanya si Dilham itu kan saya mendalami betul, karena yakin saya nih aja ilmu yang disampaikan dari S1 tasawuf yang berbeda dengan tasawuf pada umumnya. Karena kan dia memang kan jebolan pernah kuliah di UIN kan, otomatis kan di UIN kan sering perbandingan gitu kan, antar golongan itu kan, menyimpulkan itu karena sudah di jalan ini gitu, udah merasakan. Ya waktu itu ya saya jujur aja, saya simple aja. Ya saya bilang kita ini kan punya Pukara yang istiqomah udah lama sekali. Terus orang Sukabumi juga, ya belajarlah ke Wajih Nurman. Makanya waktu itu dia nemuin Wajih Nurman. Dan tadi yang apa diceritakan Wajih Nurman, dia bisa meneruskan apa yang Wajih Nurman lakukan. Ya seperti itulah. Mungkin sekedar cerita sedikit gitu. Sebenarnya masih banyak lah kalau satu-satu kan, ya itulah nikmatnya pertemuan gitu kan, pertemuan dengan yang lainnya gitu kan, banyak kisah-kisah yang luar biasa lah. Kalau kita sering asiknya bertatap muka tuh kadang lupa waktu. Iya, gitu kan. Insya Allah. Dari tatap muka itu banyak hal-hal yang luar biasa gitu tanpa kita sadari, ilmu tentunya. Baik, begitu Bu. Ya terima kasih sekali jawabannya.
Mungkin ada yang dari yang lain silahkan mau bertanya, waktu masih ada sekitar 30 menit lebih. Ada yang nulis di Perihal, pesan. oh yang nulis sebentar. Oh dari Tuan Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi nama Salim dari apa ya Bu? Bisa langsung dijawab Bu. Ini langsung komentar. Yang jelas bukan dari Lim Sui Leong ya. Ya Salim itu artinya kan salim, selamat, berserah diri ya kan. Tapi itu juga sebenarnya secara tidak disadari itu membentuk nama anak-anak saya itu kan. Yang pertama kan Yasmin, jadi ya Salman, Ibrahim, M-nya Maryam, jadi pas banget itu ya Salim. Ya tapi maknanya sendiri memang dalam ya Salim itu ya salaman lah. Orang-orang yang berada di dalam surga itu tidak ada perkataan yang sia-sia, hanya perkataan salam, selamat. Begitu. Siapa sih yang nggak ingin bahagia di surga? Semuanya kan sudah bercita-cita seperti itu ya. Cuman kan kita nggak perlu menunggu sampai mati dulu gitu, baru masuk surga. Kita bisa ciptakan sekarang, saat ini, detik ini. Ya begitulah. Kita bisa kok kalau mau gitu. Hanya yang perlu kita lakukan itu tidak menghambat apa yang Allah tetapkan bagi diri kita gitu. Jadi kalau Allah mendatangkan pada kita kejadian yang enak, kita syukuri, kita nikmati, kita senang gitu. Tapi kalau tidak enak, itu juga kita rasakan gitu. Terus kita kembalikan pada Allah semuanya, karena semuanya berasal dari Allah. Pasti itu untuk kebaikan kita, karena prasangka baik kita pada Allah itu kita jaga. Dan ternyata memang benar biasanya gitu. Jadi kalau ada yang nggak enak itu pasti ada hikmahnya. Misalnya kalau sakit ya nggak enak, itu sebenarnya sakit itu proses tubuh kita sedang mengeluarkan sampah-sampah loh, mendetoks gitu. Kalau keluar ruam itu berarti ada sampah-sampah yang mau keluar lewat kulit. Berarti ada banyak sampah kan yang mau keluar, dan itu prosesnya, mungkin prosesnya nggak enak gitu, jadi agak gatel kulitnya atau gimana. Tapi sabar aja, dikasih aja lidah buaya atau lemak sapi, lemak dari usus kambing, itu kan bisa dipakai untuk obat kulit ya, pemulihan kulit atau apapun itu yang menjadi produk kayak Salim juga. Terus kalau misalnya mencret itu kan nggak enak, tapi itu sebenarnya proses usus mengeluarkan sampah secepat mungkin gitu, secepat-cepatnya, karena muak nih banyak sampah, langsung aja dikeluarin brut gitu ya. Nah itu jadinya mencret gitu. Ya itulah sebenarnya tumor itu sebenarnya cara tubuh kita yang cerdas mengumpulkan sampah yang udah begitu banyak itu di satu tempat sehingga tidak tersebar ke bagian tubuh yang lain, jadi kayak tempat penampungan sampah sementara gitu. Dia sebenarnya adalah sinyal dari badan kita bahwa kita sudah ada hambatan energi di tempat sampah menumpuk itu. Jadi tidak mengalir keluar oleh darah gitu. Darah kan sebagai petugas kurir yang membawa nutrisi dan sampah-sampah itu ke tempat pengeluaran kan. Tapi kalau misalnya ada benjolan di tempat tertentu itu berarti sedang ada hambatan, ada bendungan gitu di situ. Kenapa ada bendungan di situ ya? Itu dari kita sendiri gitu. Biasanya masalah itu tuh muncul dari psikologis kita gitu. Pasti ada sesuatu yang asalnya dari pikiran atau emosi yang blocking, sehingga memanifestasi ke fisik gitu, terlihatnya di fisik gitu. Jadi sebenarnya badan kita itu adalah pembawa pesan dari Allah.
yang berkomunikasi dengan kita, dan kita harus memahami. Ya, kitanya siapa ya? Kitanya Allah juga gitu. Yang menggerakkan kita ini kan sebenarnya Allah. Jadi kalau misalnya ada orang yang menceritakan hal-hal yang luar biasa, seperti cerita Wajir Nurman yang hanya menyimpan keinginan dalam hati, tapi akhirnya terwujud juga gitu pada dia anak-anaknya, itu berarti ada Allah yang bekerja di sana. Kemudian perjalanan Wajir Indra juga, kenapa bisa hatinya terdorong untuk hijrah gitu. Itu pasti dari Allah juga. Kemudian kenapa saya bisa menjadi seperti ini dulu setelah mengalami kecelakaan ya, pernah hampir mati gitu, koma 2 hari. Pas tersadar, tiba-tiba saya jadi pengen jadi orang benar gitu, nggak seperti orang yang sebelumnya. Saya ingin melayani sesama sebanyak-banyaknya supaya bisa bermanfaat, bisa pulang kepada Allah, itu sudah bawa bekal banyak lah istilahnya kayak gitu. Ya waktu itu ya. Tapi ternyata semuanya itu memang karena ada Allah yang menggerakkan kita. Kita hanya perlu menyaksikan aja. Menyaksikan dan menikmati gitu. Jadi nggak terlalu harus larut dalam drama. Kalau misalnya Allah mendatangkan hal yang nggak enak, oh ya nggak enak ya Allah, saya kembalikan padamu, itu aja. Ya udah, terus bawa tidur, nggak usah dipikir-pikirin, dikenang-kenang, dikhawatirkan. Kembalikan aja semua pada Allah, semuanya lewat, semuanya akan baik-baik aja, kayak gitu. Pokoknya asik banget deh kalau misalnya kita udah sadar bahwa di balik kita itu backupnya Allah. Ya, jadi ya hidupnya santai gitu. Ini si Erlangga yang saya bacain. Pengalaman real saya yang sudah sehari-hari di KWS banyak sekali mendapatkan ilmu pengetahuan dan keajaiban yang bukan hanya mencerahkan tapi juga mengembalikan relung ini pada fitrahnya. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Selamat, selamat menikmati hidangan dari Allah. Ini Pak Salim apaan ya si Dwi Bintang? Maksudnya apa nih? Oh, ingat. Mungkin itu jadi Salim mungkin, Bu. Yang tadi dari ya Salim. Ya Artinya Salim. begitu. Ya Salim, Yasmin, Salman, Ibrahim, Aryam. Right, Ya. Ya, jadi begitu penjelasannya Tuan Wintong. Bahwa ya Salim itu singkatan. Nah, ya. Jadi kan luar biasa karena ya nama itu sangat penting gitu kan. Doa, nama itu doa. Ya alhamdulillah itu pas banget. Allah takdirkan keluarga Budina dan Pak Yudi keluarga. Bisa pas gitu namanya. Barakallah. Baik. Oh itu ke komentar dari CD Erlangga itu maksudnya salin grup itu Bu. Mungkin maksudnya salim grup gitu dari pebintang itu. Baik, silakan tuan puan yang hadir. Kita dibikin santai saja. Kita kan, nah diskusi ini dibuat untuk santai, tidak tegang kan, kita saling berbagi aja, saling sharing-sharing bisa seputar tema kajian pada malam hari ini ataupun di luar tema. Oh, barusan Tuan Bintang komentar lagi. Itu yang jual warung Bu deket rumah saya. Oh, mungkin namanya sama gitu mungkin ya.
Pak Salim gitu nama warungnya. Itu Bu. Ya silakan tuan-tuan yang mau menambahkan atau mengajukan pertanyaan putar pada malam hari ini. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah. Nah ini Sidi Ilhamnya masuk. Sidi Ilham mungkin ada ini tadi Haji Numan juga bercerita tentang Sidi Ilham. Bisa dikemukakan Sidi Ilham tentang pengalaman jalan muamalahnya. Ya maaf nih saya baru gabung nih, jadi kurang mengikuti dari awal. Iya ini kan kita sharing-sharing pengalaman. Saya kan tadi mau menanyakan ini apa tentang perjalanan muamalah yang tempo hari si Ilham ceritakan ke saya waktu di kafe itu kan, kafe kopi itu sama Asep. Saya juga kan sering juga mendapatkan apa kisah-kisah ini dari yang lainnya gitu. Seperti itu. Jadi bisa lah itu si Ilham sharing. Gak apa-apa itu kan bagus juga. Mudah-mudahan menjadi ilmu juga apa pengetahuan bagi kita. Bisa si Ilham di-share Pengalaman muamalah ya? ya tentang saya bisa sampai titik ini gitu. Waktu Oh dulu iya. kan waktu di kopi itu. Silahkan di-share aja nggak apa-apa. Ceritakan aja. Ya tadi saya baru masuk sekitar 15 menit yang lalu kayaknya, tapi sempat mendengar beberapa penjelasan Budina tadi mengenai yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Cuma tadi di grup Wazir sempat membahas apa ini pembahasan tentang ini ya Ibnu Arabi ya, itu tokoh besar yang sering dibahas sebenarnya waktu di kuliah ya, karena ada materi ilmu tasawuf sebenarnya. Jadi kalau belajar tasawuf pasti tidak lepas dari tokoh tersebut. Cuman yang ingin di-share di sini mengenai pengalaman pribadi di dunia ini gitu ya, termasuk muamalah salah satunya yang di dalamnya, tapi dalam semua hal. Jadi saya juga kalau dipikir menggunakan akal itu tidak masuk akal sebenarnya. Nah, justru kalau guru saya bilang tidak usah difikirkan, jadi lakukan yang bisa kamu lakukan, yang tidak bisa kamu lakukan, biarkan Allah yang melakukannya. Gitu. Jadi bahasanya itu apa tuh? Ikhtiar iman maksimal gitu. Jadi ikhtiarnya yang bisa saja karena itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dibesarkan itu imannya yang harus maksimal. Jadi kalau ikhtiar itu tidak harus maksimal, tapi harus berikhtiar karena ikhtiar adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil tidak datang dari ikhtiar itu. Jadi hasil itu tidak datang dari ikhtiar seperti yang dilakukan oleh Siti Hajar ya ketika mencari air tuh dari Sofa ke Marwah. Sudah tahu di Sofa itu tidak ada air, balik lagi ke Sofa kan sampai 7 kali. Sudah tahu di Marwah tidak ada air, tapi kenapa balik lagi ke Bukit Marwah itu? Tidak mencari tempat lain. Nah, jadi Siti Hajar kan tidak bodoh sebetulnya. Jadi Siti Hajar itu tidak bodoh, jadi dia sedang berikhtiar, jadi harus bergerak. Kalau kita mungkin jadi Hajar di posisi itu, mungkin kita akan diam. Setelah ke Sofa, ke Marwah, setelah itu pasti kita duduk terdiam. Apalagi yang harus saya lakukan? Toh di sini tidak ada air. Nah, itu kan berarti kita stop, tidak berikhtiar. Tapi yang dilakukan Hajar tetap harus bergerak meskipun tahu di situ ada air, tapi harus ada ikhtiar yang dilakukan semampunya. Yang mampu dilakukan Siti Hajar adalah bolak-balik karena mau kemana lagi memang tidak ada air. Pada akhirnya kan air keluar dari tempat lain, bukan dari ikhtiarnya, ya, bukan di Sofa, bukan di Marwah. Jadi yang saya lakukan memang
seberjalannya saya lakukan yang bisa saya lakukan, misalnya buka pasar, itu yang bisa saya lakukan kan. Ngajar anak di sekolah, itu yang bisa saya lakukan. Meskipun dari segi apa, honor ya atau gaji, wah itu sebenarnya bukan saja tidak layak, jauh di bawah layak. Kalau mau saya buka itu kan wah jauh sekali, apalagi kan saya guru honor ya, guru honor di sekolah. Tapi saya harus melakukannya dan akhirnya rezeki itu tidak datang dari sekolah begitu. Tapi tidak boleh sekolah itu ditinggalkan karena itu ikhtiar saya. Yang bisa saya lakukan adalah ngajar gitu, buka pasar gitu kan, atau jadi MC kajian. Nah itu kan yang bisa saya lakukan. Jadi saya lakukan saja. Yang tidak bisa saya lakukan, nanti biarkan Allah yang melakukannya. Gitu. Kita kan nggak la haula wala quwata illa billah pada akhirnya. Dan setelah itu dilakukan, keajaiban tuh muncul sangat banyak gitu. Termasuk ini mohon doanya dari Wazir Nurman. Saya salah satu yang berniat meneruskan amalan itu. Dan saya sudah melakukannya dari Agustus, September, Oktober, 3 bulan. 3 bulan berjalan sampai detik ini, alhamdulillah belum ada malam yang terlewat dengan sholat itu. Rencananya niatnya sampai mati. Nah, niatnya sampai mati, mudah-mudahan istiqomah. Dan baru berjalan 3 bulan ini Wazir Nurman, keajaiban luar biasa dari segi kehidupan dunia ya terutama, dan mudah-mudahan juga dari segi akhiratnya. Keajaiban itu sangat luar biasa, jadi tidak bisa diceritakan di sini, mungkin nanti boleh nanti saya cerita pribadi lah dengan Wazir Nurman atau Wazir Indra, karena belum saatnya mungkin saya untuk ungkapkan secara publik. Tapi memang perubahan itu sangat banyak terjadi dan saya sampai mikir, kenapa ini bisa terjadi pada saya yang pada basicnya saya itu nggak bisa apa-apa, seperti yang disampaikan Wazir Indra. Beternak tidak bisa, bertani tidak bisa gitu kan. Kalaupun saya disuruh ngaji, baca kitab aja saya banyak salahnya gitu. Hafalan Quran saya nggak punya. Saya bisa apa? Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa. Nah, tapi Allah melakukan tugasnya setelah saya melakukan tugas saya gitu. Jadi tidak berdiam diri. Kalau kata Wazir Indra kan tadi, lakukan aja apa tadi itu, bisanya ngarit gitu, bisanya nyangkul. Nah, yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin itu saja sih, sedikit sharing pengalaman yang tapi secara global ya, tidak spesifik ya. Mungkin spesifiknya nanti insya Allah di waktu yang tepat. Silakan Wazir. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Sri Ilham yang menyampaikan ilmunya ya. Mudah-mudahan menjadi nambah pengetahuan bagi kita, yaitu menguatkan dari pemateri kan. Jadi ya seperti itulah ya, rata-rata setiap yang kita lakukan ini. Tapi ya saya kalau mendengar cerita Ibnu Arabi ini, saya jadi ingat Pukara Senior. Dari tadi sebenarnya saya pengen ungkapkan, cuma sekarang baru bisa dari saya ungkapkan. Jadi saya akan selalu teringat itu eh, Habib Doi almarhum itu dari Ketapang itu kan, waktu ketemu di rumah Wangun itu ya, dengan kan dari segi seni dia tapi bisa menjabarkan gitu ya, itu sangat luar biasa itu. Di satu sisi kita yang berdiskusi pada saat itu jadi sangat terhibur gitu. Di satu sisi dari segi tata bahasanya itu luar biasa, jadi bisa menyambungkan gitu. Dan dari satu peristiwa langsung ke ujungnya itu yang luar biasa gitu. Dan beliau selalu bercerita tentang itu, Ibnu Al-Arabi itu. Dan mudah-mudahan almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Silakan, ya waktu menunjukkan jam 9:42. Masih ada waktu sedikit sebelum sumber memberikan closing statement-nya. Ini si Jolangga udah angkat tangan lagi. Oh, ini ada Pak. Saya baca. Sebentar. Secara teknis, apa yang terdapat dalam surat Al-Waqiah dan apa yang sikap atau bagian yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa dijawantahkan segera. Nah, itu Bu. Jadi secara teknis apa yang Budina dapat dalam surat Al-Waqiah dan apa yang sikap atau bagian yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa dijawantahkan segera. Silakan Bu ditanggapi. Pertanyaan dari Sidi Erlangga. Secara teknis ya, ini saya mencoba memahami pertanyaannya dulu, apa yang diinginkan. Secara teknis ya baca aja, baca surat Al-Waqiahnya. Jadi baca rutin setiap hari, minimal sekali lah. Cukup sekali sih. Tapi dalam membaca itu baca juga apa maknanya gitu. Nanti baca buku saya deh, insya Allah lebih lengkap. Jadi dalam surat Al-Waqiah itu kan digambarkan tentang apabila terjadi goncangan, peristiwa gitu ya, terjadi pada kehidupan seseorang, itu orang itu ada terbagi 3 golongan reaksi. Ada yang reaksi menolak gitu ya, mendustakan, saya menolak kejadian itu. Berarti dia tidak menerimanya sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Sehingga dia masuk ke kesengsaraan gitu karena penolakannya itu. Tapi ada yang masuk ke golongan kanan, itu adalah orang yang menerima kemudian dia mengembalikannya pada Allah. Tapi yang ada golongan yang ketiga yang didekatkan pada Allah itu dia mengalir saja dengan apa yang ditetapkan Allah baginya, dia terima sebagai kasih sayang Allah dan dia syukuri dan dia selalu merasa dalam ketenangan gitu. Sehingga golongan yang didekatkan dengan Allah itu selalu merasakan hidup dalam ketenangan seperti digambarkan dalam surat Al-Waqiah itu, mereka duduk berhadapan-hadapan di dalam surga. Ya, jadi dibaca rutin setiap hari dan dipahami maknanya gitu, Sidi. Ya itu tadi yang nasihat sebenarnya sudah banyak ya yang tadi Wazir Indra sebutkan, nasihat dari Amir Zaim. Kita tuh harus melakukan apa yang ada di depan kita pada saat ini dan kita fokus melakukannya. Kalau lagi nyabutin rumput jangan mengenang-enang masa lalu atau khawatir tentang masa depan besok gimana gitu. Kita fokus aja nyabut rumput. Karena pada momen itu kita mau membuat diri kita tuh hening sehingga kita bisa mendapatkan pesan-pesan yang mau diturunkan pada kita. Tiba-tiba kita dapat ilham gitu pada saat nyabut rumput. Atau misalnya Pak Yudi lagi nyetrika, tiba-tiba dapat ilham besok mau ngapain gitu. Dan besok akhirnya dilakukan. Itu kalau yang misalnya orang agama lain tuh nyebutnya meditasi, itu seperti itu. Jadi kita berada di saat sekarang, melakukan apa yang kita bisa kerjakan sekarang, fokus. Itu aja sih. Nggak neko-neko sebenarnya mudah, sampai kalian mungkin yang mendengarnya itu terheran-heran. Memangnya kayak gitu aja bisa mendatangkan apa rahmat Allah gitu, kemudahan-kemudahan. Iya, memang seperti itu yang terjadi. Sehingga tadi si Ilham tuh bisa merasakan banyak keajaiban itu karena mungkin hatinya sudah bergantung sama Allah ya, punya niat gitu.
niat yang mungkin tidak diceritakan pada kita semua, tapi Allah tuh Maha tahu, sehingga semua yang diinginkan itu terwujud tanpa beliau tahu caranya. Begitu pula kalau misalnya kita punya keinginan nih, sekarang kita tinggal sampaikan pada Allah, kemudian kita percayakan pada Allah, dan kita selaraskan tindakan kita dengan untuk mencapai keinginan tersebut. Itu aja yang perlu kita lakukan sebenarnya pada zaman ini. Yang membuat kita banyak takut, banyak khawatir, itu justru yang melemahkan kekuatan kita, melemahkan ketergantungan kita pada Allah. Jadi kita takut disakiti oleh orang lain gitu, tapi kita lupa berlindung pada Allah. Kalau misalnya kita berlindung pada Allah, tidak akan ada yang bisa menyakiti kita. Caranya itu dengan itu tadi, kita bergantung saja sama Allah, pasrahkan pada Allah, biarkan apa yang terjadi pada kita terjadilah gitu, karena semua yang terjadi pada kita itu dari Allah adanya gitu. Prasangka baiknya dijaga. Itu sedih Erlangga. Itu sekarang mungkin beliau sedang merasakan di bawah gitu ya. Tapi percayalah, itu hanya sementara. Nanti akan naik lagi setelah lulus ujian yang satu ini gitu. Sabar aja ya. Nah, begitu si Delangga jawaban dari Bu Dina. Ya, mudah-mudahan menambah semangat ya. Tetap semangat dalam keadaan apapun. Saya hanya menambahkan sedikit, jadi berdasarkan pengalaman aja. Dulu saya lagi keadaan jatuh itu. Cuman saya kalau dulu lagi jatuh tuh ya obat yang mujarab sederhana tuh silaturahmi gitu. Silaturahmi gitu kan, karena kan ya, ada yang bisa dapat kalau silaturahmi itu manjangin rezeki gitu. Nah, terus yang kedua itu ketika saya lagi keadaan jatuh tuh saya silaturahmi kan sama si saudara si cuma jauh. Nah, dia memberi perumpamaannya sederhana. Mungkin ada dua nasihat dari orang yang berbeda. Yang pertama, orang yang pertama nasihatin saya itu, kita kalau lagi jatuh seperti kita bawa kendaraan lagi turun. Kendaraan itu lagi turun, tapi kita kalau yang menghambat itu kan kita berusaha menahan kendaraan itu turun, remnya gitu. Itu secara peribahasa gitu kan. Walaupun kalau itu dilakukan kan berbahaya kalau realitanya. Tapi kalau kita lepaskan dalam kondisi kita turun itu akan cepat menuju dasarnya ujian, puncaknya ujian lah. Nah, kalau udah ketemu dasar itu otomatis nanti akan ketemu tanjakan. Dalam keadaan di alam kan umumnya begitu ya, kalau kita menapaki satu jalan itu suka begitu. Nasihat kedua, saya nemuin saudara saya itu ketika saya sedang mendapatkan ujian yang begitu berat di masa lalu. Nasihatnya saudara saya itu dengan orang yang berbeda. Jadi kita nih seperti punya dua ayam. Nah, ayamnya satu, ayamnya liar. Kita pemilik dua ayam itu. Nah, ayam yang kedua, ayamnya jinak, dekat sama kita. Saudara saya waktu itu bertanya, kira-kira berbeda nggak perasaan kita sama dua ayam itu? Pasti kan kalau kita punya sisa makanan atau apa gitu, pasti ingatnya ke ayam yang dekat ke kita. Kalau ayam yang liar mah ibarat kata bahasa ininya, sebodoteng gitu kan, dia mau akan atau enggak. Begitupun kita kan. Kita kalau mau disayang yang nyiptain kita harus dekat menciptakan kita. Ini kira-kira itu. Sebenarnya sih cerita ini udah pernah saya ceritain sama si Delangan, mungkin mengingat aja gitu. Dan ini bisa terus survive jadi well ganger sebagaimana cita-cita beliau.
Mudah-mudahan amin. Baik, sepertinya ada komentar dari justru sesudah saya sehari-hari di KWS, saya kembali lagi sebagai manusia, Bu Dina. Tidak seperti kehidupan saya yang dulu sebagai mayat hidup. Begitu katanya, Bu. Alhamdulillah. Jadi sedia laka. Level 0. Iya, alhamdulillah. Saya senang kita berkumpul di sini. Kita saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran ya. Insya Allah bermanfaat buat semuanya. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 9:52, artinya masih ada 8 menit tersisa dari jadwal yang kita jadwalkan. Sebelum kajian ini ditutup, nanti saya serahkan kepada narasumber Bu Dina untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Bu. Iya deh. Sebagai penutup saya mau bacakan bab terakhir ya, yang jadi ringkasan dari buku saya. Melalui perjalanan batin yang diterangi oleh ajaran Ibnu Arabi, kita diajak untuk melihat rezeki bukan sebagai sesuatu yang harus dikejar, melainkan sebagai arus kasih yang sudah selalu mengalir dalam kehidupan kita. Setiap nafas, setiap rasa cukup, setiap ujian, bahkan setiap kehilangan, semuanya adalah bagian dari rancangan ilahi yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Rizki sejati, sebagaimana ditegaskan Ibnu Arabi, tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi dari sejauh mana hati kita mengenal Sang Pemberi. Ketika hati lapang dan penuh syukur, dunia berhenti menjadi medan persaingan dan berubah menjadi taman penyerahan. Orang yang sadar akan hal ini tidak lagi hidup dalam kecemasan atau rasa kekurangan, karena ia tahu bahwa Tuhan selalu menyalurkan apa yang dibutuhkannya tepat pada waktu dan bentuk yang paling bijak. Surat Al-Waqiah yang menjadi poros pembahasan dalam buku bukanlah sekedar bacaan untuk menarik kekayaan, tetapi jalan untuk menumbuhkan kesadaran. Ia mengajarkan keseimbangan antara usaha lahir dan penyerahan batin, antara memberi dan menerima, antara dunia dan akhirat. Siapa yang membaca dengan hati yang terbuka akan menemukan bahwa surat ini sesungguhnya mengembalikan manusia pada fitrahnya sebagai makhluk yang diberi tanpa henti. Insya Allah. Kita selalu diberi ya, selalu dicukupkan. Hanya mungkin apa yang diberikan pada kita kadang suka, kadang nggak suka. Padahal itu baik untuk kita, gitu kan, menurut Allah. Akhirnya pesan Ibnu Arabi membawa kita kepada satu titik pencerahan, bahwa segala sesuatu, baik itu kesenangan maupun kesulitan, hanyalah bentuk-bentuk cinta Allah yang sedang mengajar kita untuk lebih mengenalnya. Ketika kita berhenti menolak aliran hidup, maka rizki, kedamaian, dan kebijaksanaan akan mengalir dengan sendirinya. Karena pada hakikatnya, rizki terbesar bukanlah apa yang datang kepada kita, melainkan kesadaran bahwa kita selalu berada dalam genggaman kasih-Nya. Dan dalam kesadaran itulah perjalanan kembali kepada sumber rezeki menjadi sempurna, tenang, lapang, dan penuh syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penutup dari saya, Wazir. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya tutup dengan terima kasih atas perhatian para sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dina yang telah menyampaikan materinya yang begitu mendalam, dan mudah-mudahan bagi kita semua khusus yang hadir bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang beliau sampaikan untuk kita semua, dan juga dari ilmu-ilmu tuan-puan yang tadi disampaikan.
Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, keberkahan dan panjang umur serta kelancaran rezeki. Baik, kajian pada malam hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran tuan puan semuanya. Di mana kajian pada malam hari ini masuk ke edisi yang ke-70. Nantikan edisi ke-71 pekan depan, mudah-mudahan insyaallah diisi oleh Amir Rijal. Tema yang saya ajukan yaitu tentang krisis finansial dan solusinya, dan beliau berkenan untuk mengangkat tema tersebut. Baik, demikian kajian pada malam hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.